Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa beraktivitas hari ini, dan kita masih diberi kesehatan, dan kesehatan itu merupakan rezeki yang paling tertinggi. Baik, ketemu lagi sama saya Indra Agus. Sekarang materi yang kita sampaikan yaitu adalah pengolahan data praktikum hidrolika. Di sini adalah tentang percobaan yang dilakukan di lab hidrolika. Itu kita menghitung koefisien kekasaran. Jadi koefisien kekasaran dari suatu saluran ya open channel atau saluran terbuka. Ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk percobaan. Ini adalah open channelnya, ya. Kemudian di sini juga ada untuk menghitung debit. Ya, di sini ada volume air berapa liter, 1 mililiter, dan nanti kita untuk berapa liter, dan kita menggunakan waktunya menggunakan stopwatch nantinya. Kemudian ini adalah untuk menghitung debit air yang mengalir di open channel. Air akan mengalir di sini, dan juga di sini akan terbaca nanti berapa liter air yang diukur nantinya dengan waktunya berapa waktu nanti dengan debit yang kita tentukan. Ini adalah kemiringan saluran. Ini bisa kita atur kemiringan itu 3%, 2%, 1%, atau 1,5%, bisa kita atur. Kemiringan adalah kemiringan dasar saluran di sini. Kemiringan dasar saluran, ya, kemiringan itu adalah beda tinggi dibagi dengan jarak. Kalau kita kali 100%, maka kemiringan itu dalam bentuk persen. Nah, ini adalah data dari praktikum, data-data yang didapat. Ini kita coba dengan menggunakan kemiringan 1,5% atau 0,015. Kita melakukan 5 kali percobaan, dan setiap percobaan itu kita menentukan volume airnya adalah 5 liter, ya. Kemudian dalam 5 liter itu waktunya debitnya kita lakukan perubahan, ya. Kita lakukan perubahan. Di sini debitnya volumenya 5, kemudian waktunya yang pertama adalah 8,91 detik, yang kedua 7,5, yang ketiga itu 7,12. Semakin turun waktunya dengan volume yang sama, maka ini berarti debitnya semakin bertambah. Kemudian kita melakukan tinggi aliran, ya, kita ukur tinggi aliran pada 2 titik, titik 1 dan titik 2. Ini adalah besarannya, dan ini adalah lebar dari saluran. Lebar dari saluran terbuka atau open channel itu adalah 7,5 cm. Inilah data-data yang kita dapat di hasil pengukuran. Data-data ini nanti akan kita olah, dan kita akan mencari nanti berapa koefisien kekasaran dari saluran tersebut. Nah, ini kita coba yang baris pertama ini. Ya, ini hanya 1,39 dan H2-nya 1,16, dan waktunya adalah 8,91 detik dan lebar 7,5. Nah, ini waktunya 8,91, ya. Kita ambil yang ini, ya, rata-ratanya. Kemudian, ya, waktu 8,91. Kemudian tinggi aliran, ya, ini adalah 1,39, 1,16. Ya, debit, bagaimana cara kita menghitung debitnya? Karena tadi kita dapatkan volume aliran, jadi volume per waktu, kita dapatlah debitnya. Karena debit itu adalah meter kubik per detik. Nah, dapat 5 liter atau 0,005 meter kubik dibagi dengan 8,91 detik. Dapatlah kita debitnya sebesar ini adalah berapa liter? 0,561167 liter per detik. Kalau dalam meter kubik, seperti ini angka-angkanya. Kemudian langkah kedua adalah menghitung tinggi aliran. Tadi ada titik 1, titik 2, jadi kita jumlahkan dan kita ambil rata-ratanya, kita bagi 2, maka dapatlah tinggi aliran 0,011275 atau 1,2 cm. Nah, jadi tinggi alirannya cuma 1, ini meter, ya, meter berarti 1,2 cm. Nah, kemudian lanjut menghitung luas penampang basah. Luas penampang basah kita menghitungnya adalah B 0,075 dan tingginya dari segini, maka dapatlah ini luas penampang basah.
Kemudian lanjut keliling basah. Keliling basah adalah B tambah 2H atau lebar dasar tambah dengan 2 tingginya 2 karena keliling itu keliling yang basah ya, atau adalah B tambah 2H. Dapat angka yang seperti ini 0,1005 meter. Langkah kelima adalah menghitung jari-jari hidrolis. Jari hidrolis R adalah perbandingan luas basah dengan keliling basah, dapatlah angka yang seperti ini. Jadi kita sudah dapat A-nya, sudah dapat kita kalau kita lihat dari awal dapat debitnya, dapat tinggi aliran, dapat luas penampang basah, keliling basah, dan jari-jari hidrolis. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menghitung kecepatan aliran. Kecepatan aliran adalah debit dibagi dengan luas penampang basah. Debit sama dengan V kali A. Kecepatan aliran dikali dengan luas penampang basah. Maka dapatlah kecepatannya adalah 0,586842 meter per detik. Langkah ketujuh, ya karena kecepatan sudah kita dapat, debit sudah dapat, maka menghitung koefisien kekasaran. Koefisien kekasaran rumusnya seperti ini, ya. Ini KST, ini kalau di Manning per N, kalau di CZ, kalau adalah C per N, R pangkat per 6. Nah, nanti kita lihat nanti. Nah, ini kalau kita kecepatan sudah ada, kemudian R sudah ada, S-nya tadi adalah 0,015, 1,5%, maka kita bisa menghitung KST. Berapa koefisien kekasaran dari saluran yang ada di labor hidrolika itu. Jadi KST sama dengan kecepatan dibagi dengan R2/3 S pangkat setengah. Dapatlah 106,710. Itu adalah KST-nya, koefisien kekasaran dari saluran tersebut. Kemudian kita bisa juga menghitung koefisien CZ ya, karena CZ persamaan kecepatannya adalah ini, kecepatan sama dengan C R pangkat setengah S pangkat setengah, maka C sama dengan P dibagi dengan R pangkat setengah S pangkat setengah, dapat 49,12. Ini adalah koefisien kekasaran dari CZ, jadi 49. Jadi kalau dibandingkan misalkan dapat 40 dengan 49 bedanya apa? Kalau 40 itu berarti lebih kasar gitu ya. Tapi kalau 49 karena 40 lebih besar dari 49, maka ini lebih halus ya. Semakin besar C-nya, maka bidang saluran itu terbuat, baik dasar saluran atau dinding saluran itu lebih halus. Kalau lebih kasar, maka cenderung C itu lebih kecil. Kemudian kita juga bisa menghitung koefisien Manning, ini bukan CZ, ini adalah Manning C per N. Jadi kita menghitung N-nya. N sama dengan adalah R pangkat 2/3 S pangkat setengah dibagi dengan kecepatan, dapatlah 0,0937. Nah, ini adalah kalau kita lihat 0,0937. Itu sangat halus sekali ya. Jadi kalau nanti angka Manning yang besar, berarti saluran itu tingkat kekasarannya dinding maupun dasar saluran itu lebih kasar. Tapi kalau lebih halus, ini itu cenderung lebih kecil. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya saluran lebih halus karena ini 0,00937. Ini termasuk kecil N-nya. Nah, baik, kita dapat 3 KST, C, dan N. Nah, ini adalah data dan pengolahan data. Ini pengolahannya kita dapat hampir menyerupai ini kalau kita lihat ya. Kemudian N juga 0,9 semua. Ini percobaannya bagus sekali sepertinya. Teliti dan alat mungkin bagus ya, dan C-nya juga mendekati hampir nilai itu nilai yang masuk akal gitu ya. Jadi kalau dapat C-nya 100 ya berarti ini masuk akal. Kalau C dapat sini ada 0,2 itu kan masuk akal. Kalau sini dapat 200 salah satunya, itu kan ada kekeliruan yang dilakukan oleh yang praktikum. Kemudian kita bisa membuat grafik ya, grafik antara debit dan kekasaran. Jadi semakin besar debitnya, maka kekasaran itu sepertinya cenderung lebih turun, tapi tidak terlalu besar ya, karena dia pasti di antara 106 dan 102 ini ya. Nah, mungkin dia akan melompat sampai 200-300, nggak akan mungkin. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya semakin besar debit, maka kekasarannya semakin turun gitu. Kemudian kalau kita lihat juga kekasaran dibandingkan dengan kecepatan aliran juga hampir sama. Kecepatan bertambah, itu kekasaran juga mengalami penurunan nilai kekasaran.
Ini juga terjadi pada, kalau kita lihat dari jari hipnolis. Hipnolis adalah A per P juga akan mengalami penurunan. Ini adalah persamaan garis lurusnya, ya. Ini adalah persamaan garis lurus. Ini juga persamaan garisnya. Ini persamaan, dapatlah kita 3 persamaan untuk debit dengan KST, untuk kecepatan dengan KST, kemudian R dengan KST. Oke, itulah hasil pengolahan data dari percobaan menentukan kemiringan kekasaran untuk berbagai kemiringan. Itu baru kemiringan untuk 1,5%. Nanti kita coba lagi untuk kemiringan 2%. Kita coba lagi untuk kemiringan 2,5 atau 2,4. Dari berapa kemiringan itu kita buat lagi grafiknya. Nanti kita buat juga hubungan kemiringan dengan KST ini, ada nggak? Kalau kita ubah kemiringannya, apa yang terjadi terhadap debitnya. Oke, baik. Semoga ini bermanfaat bagi yang melakukan praktikum hidrolika di kampus teknik sipil seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, cukup banyak perguruan tinggi yang menghasilkan mahasiswa teknik sipil ya nantinya, orang-orang teknik sipil, dan ini adalah bagian kecil dari teknik sipil, dan ini adalah praktikum ya, membuktikan bahwa kekasaran itu bisa kita praktekkan dan kita bandingkan dengan teori-teori yang sudah ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi